Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Mbah Dangek. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa memasuki hutan kembali. Akan tetapi di kesempatan malam hari ini saya memasuki suatu hutan di mana konon ceritanya, maksudnya seperti yang diutus. Hutan ini adalah hutannya para iblis, di mana para iblis berkumpul bersatu untuk menjatuhkan banyak manusia. Dan seperti apa kiranya saya tidak tahu, karena dari apa yang saya dengar, di sini terdapat banyak pintu-pintu ataupun gerbang-gerbang di mana tujuan saya hanyalah satu di sini, yaitu mencari pasangan dari sebuah batu hikmah, di mana batu ini saya dapatkan dari kawah Gunung Kelut kemarin. Dan setahu saya batu itu utuh, ternyata ada pasangannya, dan pasangan batu tersebut ada di tempat ini. Akan tetapi untuk mencapai titik di mana batu yang saya cari itu akan memakan mungkin beberapa hari ya, karena tidak mudah untuk mencari sang pemilik atau pemegangnya. Karena dari berita yang saya dapatkan, batu itu dipegang oleh manusia, bukan dari bangsa jin ataupun iblis, teman-teman. Dan di sini saya akan tunjukkan ini bentuk batu yang saya dapatkan di Kelut. Allahu Akbar, subhanallah, merah. Dan pasangan dari batu ini itu jika disatukan akan membawa banyak manfaat katanya. Tapi seperti yang saya sudah videokan kemarin, batu ini hanya untuk disimpan dan tidak untuk diperjualbelikan ya teman-teman. Mohon maaf, saya pun hanya menjalankan amanah di sini, dan saya meminta kepada jenengan semua bahwasanya saya meminta doa yang setulus hati jenengan agar apa yang saya hajati di malam hari ini, di kesempatan misi ini, agar saya bisa menjalankan amanah ini tanpa ada halangan ataupun rintangan yang berat. Allahu Akbar, saya sedikit tidak bisa berkata-kata, karena sebelum saya memasuki tempat ini saya merasa sedikit canggung, saya merasa sedikit khawatir dengan diri saya sendiri, karena ada sesuatu hal yang saya tidak bisa jelaskan kepada jenengan semua teman-teman. Tapi saya akan berusaha sebisa saya, dan tanpa jenengan semua mungkin saya bukanlah apa-apa saat ini. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar saya akan segera memasuki hutan ini. Ini saya belum jauh karena saya baru turun dari motor, dan ini baru beberapa meter ya. Ini masih jalan batu. Saya tidak tahu di depannya apakah ada jalan atau tidaknya. Saya merinding banget teman-teman pada malam hari ini, pada kesempatan ini. Saya tidak tahu pasti kenapa saya bisa merasakan hal ini, di mana Allahu Akbar, batu inilah teman-teman, merah merona. Karena batu ini saya berada di tempat ini, dan karena doa jenengan saya bisa sejauh ini melangkah. Allahu Akbar. Baik teman-teman, saya merasakan suatu energi. Saya rasa ini datang tepat. Allahu Akbar, la haula quwata illa billah. Subhanallah, tepat sekali. Saya merasakan suatu kedatangan sesosok makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, kita zoom dulu. Kenapa aku menghadangku Tuhan? Allahu Akbar. Baiklah jika seperti itu. Ya, mungkin kedatangan saya kemari memang tanpa kau undang, tanpa ada angin lewat ataupun apa. Akan tetapi
Suatu kebetulan saja saya datang ke hutan ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, berbincanglah silahkan. Tapi di sini saya ingin kau memasuki jasadku ini. Bagaimana? Apakah kau bersedia, Tuhan? Allahu Akbar. Baiklah, jika kau memang bersedia, silahkan. Kau persiapkan dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sod. Selamat datang, wahai pengemban amanah. Perjalananmu cukup jauh. Saya telah menanti kedatanganmu di pintu hutan ini. Lihatlah ke dalam. Hutan ini adalah anugerah. Di dalamnya terdapat mata air, hidir yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Terdapat pula pohon keabadian yang buahnya dapat memanjangkan umurmu. Bahkan ada sebuah gua pertapan yang jika engkau berdiam satu malam, ilmumu akan meningkat secara drastis seperti para wali. Untuk apa engkau menyiksa dirimu sendiri demi mencari sebuah kebenaran yang menyakitkan? Untuk apa dirimu berusaha meluruskan manusia yang sudah merasa nyaman dalam sebuah kesesatan? Mereka berbahagia dengan caranya, dan engkau pun berhak untuk berbahagia. Di sini banyak bukti. Kau mencium aroma sebuah bunga yang wangi. Itu adalah bunga yang indah. Aromanya menenangkan jiwa. Ini semua adalah sebuah berkah dari hutan ini secara nyata. Segala keinginan baikmu akan dikabulkan di sini. Dan saya harap kau bisa meletakkan terlebih dahulu benda yang kau bawa. Saya merasa kasihan dengan tanganmu. Setelah itu kau petiklah bunga. Genggamlah bunga itu sebagai gantinya, agar kau merasa lebih hangat dan jauh lebih indah. Perihal amanah dapat kau tunaikan esok hari. Ia tidak akan pergi kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang izinkan saya berbicara, wahai makhluk. Kau memang berwajah teduh. Saya mendengar semua apa yang kau katakan. Dirimu tidak mengajak kepadaku untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Kau tidak menyuruhku untuk menyembah selain Tuhanku. Dan di sini kau hanya memintaku untuk beristirahat, untuk menikmati sebuah keindahan, dan untuk menunda sebuah amanah yang saya bawa. Ketahuilah, wahai makhluk, setiap ajakan untuk berhenti di tengah perjalanan, padahal perintahnya adalah untuk terus berjalan, itu adalah suatu bentuk penyesatan yang paling halus. Kau berkata tidak ada syarat, namun syarat yang engkau ajukan adalah syarat yang paling berat. Dirimu memintaku untuk menunda sebuah perintah yang selama ini telah saya genggam. Jika
benda yang saya bawa ini saya lepaskan, mungkin tanganku memang akan terasa hangat. Tapi di sini dadakulah yang akan mati, dan semua yang telah kuemban ini akan padam, wahai makhluk. Dan diriku pula akan menjadi bangkai yang berjalan, yang hanya tahu sebuah keindahan semu. Begini saja, kau menjauhlah dari jalanku. Saya masuk ke hutan ini bukan untuk mencari sebuah kenyamanan, tapi saya masuk ke hutan ini untuk mencari suatu kebenaran dan meluruskan segala yang telah bengkok, wahai makhluk. Luar biasa. Kali ini kau mungkin bisa melewati hadanganku. Di pembuka hutan ini, dengan apa yang kau katakan, kau mungkin sanggup melewati diriku. Tapi ingat, di dalam sana masih banyak yang ingin mengganggu serta menggoda dirimu dengan ajakan yang lebih halus daripada diriku ini. Kau memang luar biasa. Saya kagum pada dirimu. Tapi keteguhan tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Maka dari itu, mari kita berdiskusi sebagai sesama hamba yang mencari sebuah kebenaran. Apakah kau mau? Allahu Akbar. Kau ingin berdiskusi tentang apa, Tuhan? Jika itu memang sebuah kebenaran, maka silahkan saja. Kau berkata ingin menjalankan perintah. Itu sungguh mulia. Namun, bukankah Tuhan kita bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Dalam sebuah kitab telah tertulis, la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Dalil itu berarti Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lihatlah dirimu. Tanganmu membiru menahan dinginnya batu yang kau genggam. Tubuhmu lelah serta jiwamu letih. Ini semua sudah melampaui wusyamu, batas kemampuanmu. Tuhanmu tidak tega melihatmu tersiksa seperti ini. Maka letakkanlah batu itu sejenak. Bukankah bentuk pembangkangan itu adalah bentuk memahami kasih sayangnya? Itu adalah rukhsah atau sebuah keringanan. Ambillah keringanan itu, wahai manusia. Tuhanmu pasti ridho. Mengapa engkau persulit dirimu sendiri? Allahu Akbar. Kau memang benar, wahai makhluk. Allah tidak membebani di luar semua kesanggupan kita. Dan karena ayat itu pula, saya yakin jika benda yang saya bawa ini masih di tanganku, berarti
ini masih dalam kesanggupanku. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menaruhnya di sini. Ruqyah itu untuk orang yang usur. Saya masih bisa berdiri. Saya masih bisa berjalan. Usurku di mana? Usur yang kau tawarkan adalah usur yang dibuat oleh sebuah nafsu. Baiklah, jawabanmu memang cerdas. Jika seperti itu, mari. Satu lagi, hal ini mengenai sebuah takdir. Bukankah segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Jika pasangan patut itu memang ditakdirkan untukmu, maka tanpa engkau tersiksa pun ia akan datang kepada dirimu. Dan jika bukan takdirmu, walau engkau mati di hutan ini, ia tidak akan pernah engkau dapatkan. Maka beristirahatlah terlebih dahulu. Itu namanya tawakal, wahai manusia. Waman yatawakal Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Duduklah terlebih dahulu, tawakallah, biarlah takdir yang bekerja. Kau jangan pernah mendahului Tuhan. Allahu Akbar. Begini wahai makhluk, kau melupakan setengah ayat. Tawakal itu setelah ikhtiar. Rasulullah menyuruh sahabatnya menambatkan unta terlebih dahulu, baru tawakal. Takdir memang urusan Allah, tapi berjalan adalah urusan diriku. Perintah yang kudapatkan adalah menuju hutan ini, meluruskan yang bengkok, bukan duduk untuk menunggu takdir di tempat ini. Jika saya duduk sekarang, itu bukan sebuah tawakal, itu malas yang memakai seragam, membawa nama agama. Dengarlah wahai manusia, saya hanya khawatir dirimu ujub. Engkau merasa paling suci karena memegang sebuah batu. Engkau merasa paling benar karena dirimu mau masuk ke hutan ini. Bukankah ujub itu memakan amal seperti api memakan kayu bakar? Dan di sini, cara terbaik membunuh ujub adalah dengan menanggalkan apa yang kau kenakan. Kesucian itu, letakkanlah batu itu. Jadilah manusia biasa lagi, yang rendah hati. Tanpa benda itu, tanpa amanah, engkau akan selamat dari prasangka paling soleh sendiri. Bukankah itu yang diajarkan oleh kitab kita? Fala tusyaku anfusakum. Janganlah dirimu menganggap bahwa dirimu paling suci. Ya, yang kau ucapkan itu memang benar. Ayat itu melarang diriku untuk mengaku suci. Akan tetapi, bukan melarang diriku menjalankan sebuah perintah. Saya tidak pernah merasa suci di sini, wahai makhluk. Saya hanya merasa diperintah.
Jika dengan menjalankan perintah ini, saya takut menjadi ujub, lalu saya berhenti, maka saya kalah untuk yang kedua kalinya. Kalah dari perintah dan kalah dari ujubmu. Ujub itu urusanku dengan Allah. Amanah ini urusanku dengan manusia di dalam sana. Dan di sini saya mohon, dirimu tidak usah mengikut campuri apa yang ingin saya lakukan, wahai makhluk. Cukuplah, wahai makhluk. Di sini, mohon maaf sebelumnya, saya tidak butuh dalil dari dirimu. Karena apa yang saya genggam sudah memberikan satu dalil yang mengalahkan semua dalil dari dirimu, yaitu jalan. Baiklah, sang pengemban amanah, kau menang di pintu awal. Tapi ingat, dalil bisa dipelintir dari mana saja. Hati-hatilah dengan suaramu sendiri, karena terkadang bisikanku dan pikiranmu terdengar sama. Akan tetapi, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan dan kau harus menjawab dengan jujur. Apakah dirimu manusia yang telah diutus ke tempat ini untuk membasmi kami, untuk memusnahkan iblis semua yang ada di hutan ini? Apakah tanganmu akan berlumuran darah kami atas nama amanahmu itu? Allahu Akbar, subhanallah. Begini, saya tidak diutus untuk membasmi dirimu. Saya tidak diutus untuk memusnahkan siapapun di hutan ini. Saya hanya seorang hamba, wahai makhluk. Hamba yang diperintahkan untuk berjalan. Mungkin di tanganku ada sebuah benda. Di dadaku ada sebuah amanah. Perintah yang saya bawa hanya satu. Carilah yang bengkok dan luruskan. Begini, wahai makhluk yang mulia. Kau dulu bersujud ribuan tahun. Bukan engkau lebih tahu dariku tentang jatuhnya sebuah kemuliaan? Semua itu tidak jatuh karena pedang, tapi jatuh karena satu kata, yaitu aku lebih baik dari dirimu. Saya datang kemari bukan untuk mengatakan bahwa saya lebih baik dari dirimu. Saya datang untuk mengingatkan bahwa mungkin kita di sini sama-sama pernah lupa untuk apa kita diciptakan. Tugasmu memang menjaga, tugasku berjalan. Jika dalam perjalananku kau menghalangi, maka saya akan berjalan terus. Bukan karena saya ingin membasmi, tapi karena saya tidak diizinkan untuk berhenti. Di sini tidak akan ada darah yang bertumpahan, kecuali jika dirimu memaksaku untuk memilih antara menanti Tuhanku atau Allah dengan menanti dirimu. Saya memang bukan siapa-siapa. Saya
hanya menjalankan tugas untuk menggoda. Ya, dan aku hanya menjalankan tugasku untuk tidak tergoda. Kita sama-sama terikat pada sebuah amanah. Amanah kita masing-masing. Dan semoga Allah mengampuni kita di sini semuanya. Allahu Akbar, subhanallah. Bismillah. Allahu Akbar. Baik teman-teman, kemana makhluk itu? Saya tidak mengurusinya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik teman-teman, insya Allah saya akan lanjutkan perjalanan saya, karena saya rasa pula di hutan ini memang cukup penting ya, karena berpengaruh langsung kepada banyak manusia yang hidup di sekitar gunung ini atau bukit ini. Doakan saya terus teman-teman, semoga saya bisa menguak apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini. Allah subhanahu. Kita lanjut teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Tuhan, siapa dirimu sebenarnya? Dan kenapa kau memberikanku sebuah kejutan seperti itu? Allahu Akbar, subhanallah. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Tolong hentikan seranganmu terlebih dahulu Tuhan. Saya tahu kau ini makhluk yang kuat, tapi di sini saya tidak ingin sebuah pertarungan. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Sudah saya katakan Tuhan, hentikan seranganmu itu. Apa tujuanmu sebenarnya di sini? Astagfirullah. Baiklah, jika itu yang memang kau inginkan Tuhan. Kau yang memaksaku di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula quwata illa billah. Kaf ha ya ain sud. Allahu Akbar. Saya hanya mengeluarkan satu serangan untukmu Tuhan. Dan kenapa? Di mana kekuatanmu tadi? Allah subhanallah. Kenapa? Kenapa? Astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baiklah. Saya ingin berbincang dengan dirimu. Persiapkan dirimu. Kafa ya ain sud. Bunuh saja saya manusia. Pengemban amanah, jangan hinakan aku dengan belas kasihanmu. Lakukanlah tugasmu. Matikan saya di tempat ini. Allahu Akbar, subhanallah. Saya tidak datang untuk membunuh dirimu, wahai makhluk. Saya datang untuk bertanya. Dan saya harap engkau mau menjawabnya, wahai Aradus. Kau tahu namaku? Ya, tentu saja saya tahu. Dari mana kau tahu? Sebuah bisikan saat kau mengayunkan sebuah serangan pertama dari dirimu. Sekarang jawablah, wahai Aradus. Mengapa dirimu menyerangku? Bukankah tugasmu hanya menggoda, bukan menyerang ataupun membinasakan? Menggoda itu tugas iblis lain. Dia berada di gerbang yang lemah.
Dia suka bermain kata. Ia meludah ke tanah. Tugasku di sini berbeda. Saya Aratus, penjaga batas. Perintahku jelas. Siapapun yang lolos dari pintu pertama harus saya bunuh sebelum ia mencapai jantung hutan ini. Mengapa, Aratus? Karena kalian manusia adalah benih kesombongan baru. Kalian masuk ke wilayah kami dengan membawa amanah, dengan membawa kebenaran. Padahal yang kalian bawa adalah pedang untuk menghakimi kami. Saya lebih baik mati membunuh daripada hidup melihat satu lagi manusia merasa dirinya suci. Jadi di sini dirimu menyerang diriku karena kau benci dengan manusia. Bukan hanya benci. Saya dendam kepada Tuhanmu yang mengutukku, kepada Adam yang menjadi alasan saya dilempar, dan kepada semua keturunannya yang berjalan di muka bumi dengan wajah seolah-olah mereka lebih mulia. Baiklah, jika itu alasanmu menyerang diriku. Sekarang katakanlah, selama engkau di hutan ini, apa saja yang kau lakukan? Apakah kau ingin diriku mengakui dosa sebelum diriku mati? Baiklah, akan kubanggakan. Di sini saya yang memelihara semua tumbal. Suara tabuhan yang kau dengar itulah pekerjaanku. Saya membisikkan kepada para manusia, kepada tetua desa, bahwa roh penjaga marah. Saya memunculkan wabah pada ternak mereka, lalu saya bisikkan solusinya dengan cara menyerahkan yang paling kalian cintai. Kenapa kau memilih seorang anak kecil? Karena cinta yang paling murni adalah yang paling menyakitkan untuk dilepaskan. Semakin murni tumbalnya, semakin nikmat dendamku kepada Tuhanmu dan terpanaskan. Saya ingin menunjukkan kepadamu dan kepadanya, lihatlah, makhluk yang dia sebut khalifah itu rela membunuh darah dagingnya sendiri demi ketakutan. Mereka tidak lebih baik dari diriku. Saya juga lah yang mengadu domba para pembesar, orang-orang. Kubisikkan kepada mereka, tentang perkhianatan, lalu mereka saling curiga serta saling bertengkar, sehingga menimbulkan banyak
para pemimpin untuk berdatangan. Lalu kutuntun tangan mereka untuk menandatangani suatu tulisan penjualan sebuah tanah hutan. Semua aku buatkan secara rapi. Tidak ada yang bisa menggugat. Untuk apa kau lakukan semua itu? Agar hutan ini hancur. Agar tidak ada lagi tempat suci. Agar manusia tidak punya lagi tempat untuk mengingat Tuhan. Jika semua sudah menjadi tempat maksiat, maka tugasku selesai. Dan hutan ini akan menjadi neraka kecil di dunia. Dan itu adalah istanaku. Dan yang terakhir, saya adalah anjing penjaga bagi manusia di pusat hutan ini. Dialah manusia yang kau cari. Bukankah kau mencari pasangan dari batu busuk yang kau pegang itu? Allahu Akbar, subhanallah. Diamlah. Setiap kali ada orang pintar, kiai ataupun orang suci yang mencoba masuk untuk membongkar kesirikannya, sayalah yang mencegat. Saya yang membunuhnya. Saya yang mematahkan leher mereka dan menggantung tubuhnya di pohon sebagai peringatan. Sudah 40 nyawa melayang di tanganku dan mungkin hampir menjadi yang ke-41. Tapi kau berbeda. Apakah kau sudah puas? Kau sudah mendengarkan dosaku? Sekarang bunuhlah diriku. Atau kau mau berceramah dahulu tentang tobat? Semua ini percuma. Saya sudah tidak punya jalan untuk pulang. Allahu Akbar. Saya mendengarkan dirimu, Aradus. Dan saya bersaksi atas semua yang kau katakan itu. Saya tidak datang untuk menjadi hakim bagi dirimu. Karena sejatinya penghakiman itu milik Allah. Saya datang hanya untuk 3 hal. Yang pertama, menghentikan sebuah pertumbalan. Tidak ada lagi yang boleh melakukan semua itu atas nama dusta. Yang kedua, membuka mata para pembesar yang sedang kau adu domba agar mereka berhenti menjual tanah warisan leluhur mereka. Dan yang ketiga, mengambil batu pasangan ini. Bukan karena saya menginginkannya, tapi batu itu bukan miliknya. Batu itu milik amanah. Setelah 3 hal itu selesai, urusanku dengan hutan ini selesai juga. Urusanmu dengan Allah, biarlah dirimu yang menyelesaikannya sendiri dengannya. Apakah kau tidak membenciku?
membenci dirimu adalah hal yang sangat salah bagiku. Jika saya membencimu, maka itu semua akan mengotori amanahku. Saya hanya tidak sepakat dengan jalanmu. Hanya itu saja, Aradus. Sekarang kau pergilah. Jika aku masih bisa berjalan, atau diamlah di sini sampai kau hancur menjadi tanah. Pilihan itu ada padamu. Tugasmu tidak ada hubungannya dengan hidup dan matimu. Tugasku ada di depan sana, Aradus. Saya izin untuk melanjutkan perjalanan saya. Allahu subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Apa yang dia maksud, teman-teman? Kenapa dia menyala di sini? Tapi saya tidak merasakan energinya langsung ketika dia menjadi api seperti ini. Allahu Akbar, subhanallah. Baik teman-teman, pelajaran berharga satu lagi. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Dari sini saya menjawab semua pertanyaan dari iblis. Bukan saya sok pintar ataupun apa, teman-teman. Saya hanya menjawab apa yang saya tahu dan apa yang saya pelajari di sini. Jikapun dalam menjawab saya salah, saya memohon maaf dan mohon untuk selalu dikoreksi. Tuliskan saja komentar-komentar jenengan agar saya bisa belajar lagi dan belajar lagi menjadi yang lebih baik, teman-teman. Baik, teman-teman. Astagfirullah, ini sudah saya jalan cukup jauh, ini sudah memasuki hutan-hutan yang mengerengkem seperti itu. Saya akan lanjut lebih dalam lagi ya, teman-teman. Allahu Akbar, subhanallah. Astagfirullah. Doakan saya terus, teman-teman.